Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel cerita kesehatan maupun sejarah maupun pesan-pesan kebaikan di antara kita. Marilah kita saling mengingatkan di antara kita. Kami menyampaikan pesan-pesan yang kepada saudara-saudara, sahabat kami, dan teman-teman dimanapun berada. Kami pesankan yang terbaik di antara kita, karena kita manusia harus saling mengingatkan. Yang tonton video ini jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi. Yang pertama, pesan mengenai tentang kesehatan bumi ini maupun karena melalui manusia, begitu pula dengan bumi berfungsi untuk kita karena kita sehat. Jadi pesan yang pertama perlu diambil hikmahnya nanti di akhir video ini. Yang pertama, kenapa kita mengatakan itu besi kuat sedangkan api mampu meleburkannya? Kenapa selalu kita katakan api itu kuat sedangkan air mampu memadamkannya? Kenapa selalu kita katakan api itu kuat? Karena bisa menghabisi rumah dan barang-barang yang kering sekejap saja, sedangkan air mampu memadamkannya. Kenapa air selalu dikatakan kuat? Karena biasa menyebabkan banjir di mana-mana karena melalui perbuatan manusia, dan harus kita ambil hikmah nanti di akhir video. Dan kenapa kita akan kuat sedangkan awan mampu menyerapnya? Dan kenapa awan selalu dikatakan kuat sedangkan angin mampu menolaknya dan menerbangkannya? Sedangkan angin selalu dikatakan kuat, bukit mampu menghalangi. Kenapa bukit dikatakan kuat tapi sedangkan manusia mampu meratakannya dan memindahkannya? Kenapa manusia dikatakan kuat? Karena mampu meratakan bukit dan memindahkannya, bahkan memindahkan ke laut. Jadi inilah yang harus kita cermati, harus kita pahami. Kenapa manusia kuat tapi mampu ditundukkan oleh hawa nafsu? Maka itu harus kita di muka bumi ini berbuat sesuai dengan kemampuan, jangan menuruti hawa nafsu. Dan kenapa nafsu dikatakan kuat tapi iman mampu menaklukkannya? Jadi orang-orang yang beriman itu, marilah kita memperkuat keimanan kita supaya tidak berbuat oleh sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa bumi ini selalu tidak seimbang dan keseimbangan kurang? Karena apa? Karena manusia tidak seimbang dengan bumi, karena manusia biasa berbuat sesuai dengan nafsunya. Karena kalau dia berbuat tangan kanan harus tangan kiri, padahal itu tidak, itu bukan keseimbangan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, janganlah diumumkan kemana-mana. Dan inilah yang harus kita pahami sesuai nanti kita ini mengalami acara yang besar yang di republik ini dan di negeri ini, yaitu acara demokrasi, yaitu pemilihan umum. Melalui inilah pesan-pesan kami sesuai hikmah nanti diambil di akhir video ini. Hikmahnya harus kita cerdas, pilihlah pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Karena apa? Karena kalau tidak keseimbangan kurang, karena semua yang calon pemimpin pasti baik, tapi pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Karena apa? Karena kita disuruh memilih
pemimpin yang baik, yang terbaik dari yang baik. Jadi harus kita cerdas memilih. Kita lihat apa dia pernah berbuat di buku bumi ini dan apa rekam jejak dia tinggalkan. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna, pasti mempunyai kekurangan. Tapi jangan sampai kekurangan itu dipakai untuk menjadi pencitraan di muka buminya Allah, sehingga Allah murka dengan di muka buminya, sehingga menyebabkan banjir dan menyebabkan angin topang yang menerbangkan rumah-rumah. Karena kita sebagai rakyat tidak tahu apa-apa, tapi harus kita mencari tahu supaya muka bumi ini aman dan keseimbangan. Karena angin biasa terjadi kalau seimbangan antara pemerintah dan rakyat, itulah angin biasa menjadi ujian kalau dia lewat. Dan kalau tidak seimbang dan pemerintah tidak pro rakyat dan rakyat tidak berpikiran negatif, tidak ada karu-karuan, maka biasa terjadilah keimanan yang tidak ada, sehingga menggunakan segala macam cara untuk hidup, maka murka Allah turun, sehingga biasa banjir menjadi hujan, sehingga menjadi murkanya Allah. Karena apa? Karena inilah harus kita saling mengingatkan di antara kita, teman-teman. Dan sesuai dikatakan di surah Al-Asr, semua orang merugi. Jadi janganlah kita rugi, karena nanti harus kita mempunyai iman yang kuat supaya kita nanti memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik. Dan harus kita lihat, karena jangan menggunakan hawa nafsu, karena jangan sampai uang 100.000 dan membuat negeri ini porak-poranda. Jangan sampai uang 200.000 membuat muka buminya Allah anggur adu, tidak karu-karuan. Jadi lebih di sini saya sampaikan, teman-teman yang di luar sana, sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara dimanapun berada, harus kita konsisten di dalam keinginan saling mengingatkan. Dan lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.